Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep dasar penganggaran. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Sigit Mareta, SEMAK dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Adapun anggota kelompok yaitu Anissa Rahmanur Azizah, Muhammad Reza, Nurbaiti, Ribut Aryani, Bilkis, Neneng Komaria, dan Emelinda Karisa Wadah. Menurut Hansen dan Mowen, anggaran merupakan alat untuk pengendalian yang menyatakan pendapatan dan biaya untuk periode 1 tahun dan berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pihak-pihak manajemen untuk mengadakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam hal ini, pengendalian melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan antara aktualisasi dengan rencana. Sehingga cara manajemen dapat menggunakan perbandingan tersebut untuk menyusun anggaran yang akan dicapai di masa depan. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan itu yaitu pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan sebelum pelaksanaan tersebut dimulai, agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai di masa depan. Jenis-jenis anggaran. Menurut Herlianto 2019, anggaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dasar penyusunan. Ada anggaran variabel dan anggaran tetap. Berdasarkan cara penyusunan, ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Berdasarkan jangka waktu, ada anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Berdasarkan bidang, ada anggaran operasional, anggaran keuangan, dan anggaran induk. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan penyusunan, ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Kemudian berdasarkan fungsi, ada anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Dan yang terakhir, berdasarkan metode penentuan harga pokok produk, ada anggaran tradisional dan anggaran berdasarkan kegiatan. Peran penganggaran dalam perusahaan. Yang pertama ada sebagai alat perencanaan. Penganggaran membantu perusahaan merencanakan masa depan dengan lebih baik dengan menetapkan tujuan keuangan dan operasional untuk jangka pendek maupun panjang. Yang kedua, sebagai alat pengendali. Penganggaran berfungsi sebagai alat pengendali yang memungkinkan manajemen memonitor dan mengendalikan aktivitas keuangan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Melalui anggaran manajemen dapat menyampaikan rencana, prioritas, dan ekspektasi kepada seluruh departemen dan karyawan. Yang keempat, sebagai alat evaluasi. Penganggaran menyediakan ukuran yang jelas untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran. Manajemen dapat menilai aktivitas dan efisiensi berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan. Yang kelima, sebagai motivasi. Penganggaran berperan sebagai alat motivasi bagi karyawan dengan menetapkan sasaran yang jelas menantang. Anggaran dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan efisien. Menyelaraskan anggaran dengan tujuan strategis perusahaan. Menyelaraskan anggaran dengan tujuan strategis perusahaan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa setiap aspek operasional dan keuangan dari perusahaan berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian visi dan misi jangka panjangnya. Metode penyelarasan ini dengan strategi perusahaan dengan melibatkan pendekatan analisis SWOT. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing metode menurut Suryani dan Fadli 2020. Yang pertama ada analisis SWOT, strategis, workness, opportunist, dan the reach adalah
metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Metode ini membantu perusahaan dalam menyusun strategi yang tepat untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Yang kedua ada Balance Scorecard atau BSC, adalah alat manajemen yang mengintegrasikan sebagai perspektif kinerja perusahaan untuk memberikan pandangan penyeluruhan tentang keberhasilan strategi perusahaan. Hubungan antara BSC dan penyusunan anggaran terletak pada kemampuan BSC untuk mengarahkan fokus anggaran pada tujuan strategis yang lebih luas dan komprehensif. Komponen dalam anggaran perusahaan yang pertama yaitu anggaran penjualan, merupakan proyeksi mengenai jumlah produk atau layanan yang akan dijual serta pendapatan yang diharapkan dari penjualan tersebut. Yang kedua, anggaran produksi, menetapkan biaya produksi dan kapasitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang jadi. Yang ketiga, ada anggaran pembelian bahan baku langsung, yaitu menetapkan biaya pembelian bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Yang keempat yaitu anggaran tenaga kerja, yaitu mengatur biaya gaji, upah, dan kompensasi untuk karyawan perusahaan. Yang kelima, ada anggaran biaya umum dan administrasi, yaitu mengatur biaya operasional tetap dan variabel untuk area umum dan administratif, seperti utilitas, gaji, dan biaya lainnya, seperti komisi penjualan. Komponen dalam anggaran perusahaan selanjutnya yaitu anggaran overhead. Anggaran overhead itu mengatur biaya overhead yang tidak dapat langsung diatribusikan ke produk atau layanan tertentu, seperti biaya administrasi dan umum. Selanjutnya ada anggaran persediaan, menetapkan biaya untuk persediaan barang dan jasa yang diperlukan dalam operasi perusahaan. Selanjutnya anggaran kas, menyusun rencana arus kas yang diharapkan masuk dan keluar dari perusahaan, termasuk biaya modal dan pendapatan yang diantisipasi. Selanjutnya anggaran modal, yaitu menetapkan biaya modal yang dibutuhkan untuk ekspansi bisnis dan investasi yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu anggaran laba rugi, neraca, dan arus kas, yaitu merupakan gambaran keuangan perusahaan di masa depan, mencakup laba rugi, neraca, dan arus kas. Mengenai pengelolaan varians antara anggaran dengan realisasi laporan keuangan. Pengelolaan varians adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan antara anggaran yang telah disusun dan realisasi keuangan yang sebenarnya. Proses ini melibatkan pengendalian kinerja, monitoring, dan evaluasi terhadap realisasi anggaran secara berkala, serta tindakan koreksi yang cepat jika terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Mengelola varians antara anggaran dan realisasi keuangan melibatkan berbagai metode yang saling melengkapi, seperti penyesuaian anggaran serta tindakan korektif dan preventif. Penyesuaian anggaran adalah proses mengubah anggaran yang telah disusun agar sesuai dengan realisasi keuangan yang sebenarnya. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengurangi atau menambah biaya tertentu dalam anggaran tergantung pada penyimpangan yang terjadi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun sesuai dengan kondisi keuangan secara aktual. Yang kedua adalah tindakan korektif dan preventif. Tindakan ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Tindakan korektif bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyimpangan yang telah terjadi, sementara tindakan preventif bertujuan mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Risiko dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta cara mengelolanya. Pertama, ekonomi. Risiko ini berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi, seperti inflasi, deflasi, atau perubahan harga bahan baku yang
yang dapat mempengaruhi biaya proyek. Cara mengatasi: gunakan analisis sensitivitas dan skenario analisis untuk menentukan dampak risiko ekonomi terhadap proyek. Kedua, analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats untuk mengetahui potensi risiko dan peluang dalam kondisi ekonomi yang berubah. Pengelolaan modal: jaga biaya operasional sesuai rencana anggaran untuk menghindari kehabisan dana. Miliki catatan keuangan yang detail untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Operasional: risiko ini berkaitan dengan kegagalan dalam pelaksanaan operasional, seperti keterlambatan, kesalahan, atau kegagalan dalam pengelolaan proyek. Cara mengatasi: lakukan analisis SWOT untuk mengetahui potensi risiko operasional dan peluang dalam pelaksanaan anggaran. Miliki tim yang tepat untuk membantu mengelola risiko operasional. Pemantauan risiko operasional secara terus-menerus untuk mengidentifikasi risiko baru dan mengevaluasi risiko yang ada. Evaluasi risiko adalah proses yang konstan untuk menilai risiko yang dihadapi perusahaan. Keuangan: risiko keuangan ini melibatkan keterbatasan sumber daya keuangan seperti kredit, pinjaman, atau pendapatan yang tidak mencukupi. Cara mengatasi: bijak melakukan pinjaman ataupun memberikan piutang untuk menghindari risiko keuangan. Miliki catatan keuangan yang detail untuk mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Diversifikasi aset dan instrumen investasi untuk mengantisipasi risiko dinamis yang tidak dapat diasuransikan. Risiko eksternal atau perubahan kebijakan bencana alam. Risiko eksternal melibatkan perubahan kebijakan pemerintah atau bencana alam yang dapat mempengaruhi proyek. Cara mengatasi: miliki asuransi properti untuk mengantisipasi risiko khusus seperti kebakaran atau bencana alam. Diversifikasi aset dan instrumen investasi untuk mengantisipasi risiko dinamis yang tidak dapat diasuransikan. Pemantauan risiko eksternal secara terus-menerus untuk mengidentifikasi risiko baru dan mengevaluasi risiko yang ada.